sudah bisa diatasi atau gimana? Belum bagus. Belum ya? Iya. Iya, tadi saya ketemu guru bahasa Inggris. Iya. Katanya Dimas agak ada perubahan beberapa hari sebelumnya. Mungkin masih karena masih bawaan stres itu ya, yang pernah kita bicarakan. Iya. Masih sangat mengganggu stres itu tadi. Mengganggu, menghantui setiap hari Bapak. Coba dibicarakan. Beban sebenarnya Bapak. Beban yang memang harus dituntut ada. Ya. Itu dampaknya sampai saya susah tidur, saya sudah tidak lagi suka makan. Ada makanan cuma sekedar dilihat saja. Dan lebih parahnya itu saya tidak bisa tidur, bahkan lebih suka memikirkan masalah-masalah itu. Seharian penuh, semalaman penuh saya tidak tidur. Dan saya harus dituntut untuk sekolah paginya lagi. Paginya sekolah Iya. lagi. Katanya pelajarannya juga terganggu. Di dalam kelas juga agak ini. Iya. Agak motivasinya agak turun. Iya. Katanya begitu dari teman guru BK itu. Tapi sebenarnya bagi saya sih Dimas tidak masalah, tidak apa-apa. Wajar loh orang stres. Kau juga kan ketua OSIS. Saya paham ada kegiatan-kegiatan yang harus kau selesaikan di dalam tugas-tugas ketua OSIS. Di sisi lain juga pelajaran kan berjalan, mengikuti sesuai jadwal yang ada. Jadi ya wajar lah stres, dan ya mudah-mudahan Dimas bisa bicara lebih banyak dengan saya. Saya juga kan sebagai orang untuk bagaimana bisa menjembatani masalah ini ya selesai. Kalau masalah ini ternyata memang dengan orang tua ya, gitu. Tapi memang masalah stres itu mengganggu. Iya, mengganggu. Mulai mengganggu sekali. Mengganggu sekali. Sehingga nafsu makan menurun, motivasi belajar. Iya. Tapi tidak apa, karena stres ada masa di mana dia berlalu kan. Kira-kira hal yang menurut Dimas sangat mengganggu di dalam proses pembelajaran misalnya, di bagian mananya yang sangat mengganggu itu, yang sehingga bikin sangat stres itu? Tugas. Iya. Jadi Dimas tidak mampu lagi mengejar tugas itu karena telah menumpuk. Iya. Coba diceritakan bagaimana sehingga dia jadi menumpuk tugas-tugas itu. Jadi kan saya ketua OSIS. Nah, beberapa hari ini atau beberapa bulan ini kan sering ada kegiatan, dan juga kan saya aktif dalam kegiatan-kegiatan luar kayak FLS 2N, 2SN. Jadi kan saya harus ikut SMA terakhir. Iya, saya harus ikut itu juga, harus memang melakukan atau membelajarkan ini juga kan. Iya. Jadi dengan terpaksa saya harus meninggalkan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran kan setiap hari pasti ada materi baru, ada tugas, minggu depan lagi diulang, minggu depan lagi ada pembelajaran baru, tugas baru, dan itu kan semakin hari semakin menumpuk. Saya juga tidak lagi bisa untuk menyusul pembelajaran tersebut. Iya, tidak mampu lagi karena kecapean. Di lain sisi saya ada kegiatan ini. Setelah saya kegiatan ini selesai, saya harus lagi mengejar tugas-tugas ini, kan tidak mampu lagi. Iya. Oke lah. Jadi masalahnya di situ ya, di ketidakmampuan bagaimana mengejar tugas. Kalau dilihat dari sisi keyakinan sekolah, kira-kira keyakinan mana yang menurut Dimas yang telah Dimas langgar? Kalau dari saya itu tidak produktif dengan waktu. Tidak produktif dengan waktu. Jadi manajemen waktu itu. Iya. Jadi disiplin waktunya yang dilanggar. Iya. Jadi Dimas merasa dengan keadaan ini Dimas tidak disiplin lagi. Iya. Gitu. Karena di lain sisi kan saya dituntut untuk ikut kegiatan ini, saya harus ikut kegiatan ini, pulanglah ke rumah. Yang terjadi
kecapean. Dan kecapean itu justru semakin tidak bisa lagi kontrol karena ada beban yang harus dipikirkan. Dan kecapean itu ditumpuk setiap malam. Jadi capeknya tidak selesai karena terbawa hingga tidur, tidak bisa tidur. Jadi terbawa sehingga capek itu tidak hilang-hilang. Capek belum hilang, tugas lagi ada gitu. Sehingga yang tadinya sudah menumpuk menjadi beban terus gitu ya. Jadi intinya Dimas tidak disiplin untuk beberapa hari terakhir ini karena memang tugas lagi. Oke, ada saran atau harapannya Dimas untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah itu? Mungkin saya pribadi saran saya Pak Guru untuk mengenai tugas-tugas ini bagaimana ya, ketika tugas-tugas saya itu semakin hari semakin menumpuk, setidaknya guru-guru itu bisa memahami lah kondisi saya. Ketika mungkin tugas saya ulangan 1, ulangan harian 1, ulangan harian 2, tugas 1, tugas 2 sudah tidak lagi bisa saya susun, maka diperkecil lah. Setidaknya 1-2 tugas yang memang harus dituntut untuk saya kerjakan gitu. Tanpa harus mengurangi standar-standar penilaian. Itu. Jadi tidak berarti standar penilaian dihilangkan, tapi tugasnya apa adanya, tidak ya kan? Tidak. Tapi Dimas memang ingin menyelesaikan itu, tetapi dengan kondisi yang terbatas, maka minta untuk diringankan tanpa harus menghilangkan nilai-nilai terus standar-standar penilaian yang ada di mata pelajaran. Karena standar-standar nilai penilaian kan memang harus dituntut oleh orang tua saya juga. Jangan sampai deh kamu turun di sini, di sini. Terus bagaimana dengan pendapatnya Dimas kalau ada siswa yang cemburu? Kenapa ketua OSIS tugasnya sedikit? Padahal kan ikut pelajaran sama-sama juga siswa. Gimana tanggapannya Dimas kalau ada di sana yang lain bilang begitu? Kalau saya tanggapannya ya dilihat dulu dong kondisi saya juga sebagai dosen bagaimana, kerjaan saya di luar bagaimana. Kan teman-teman hanya bisa melihat saya di dalam kelas, teman-teman tidak bisa melihat saya di luar bagaimana di luar. Sementara di sisi lain itu juga kan membawa nama sekolah. Saya harus dituntut di situ kan, untuk profesional dosis. Oke. Jadi tidak mengurangi sedikit pun nilai-nilai penghargaan atau keadilan di sekolah. Sebenarnya saya juga tidak minta privilege untuk guru-guru harus dilebihkan. Tidak. Setidaknya guru-guru bisa mengkondisikan lah antara tugas saya di sini juga tugas saya di mata pelajaran. Ya harus begitu. Sehingga prinsip keadilan tetap ada, prinsip kebersamaan tetap ada, dan kita tetap disiplin. Gitu. Tetap kedisiplinan itu tetap harus dijunjung. Oke, demikian mudah-mudahan ini bisa ada solusinya. Nanti saya akan bicarakan dengan guru mata pelajaran yang lain. Moga-moga ini bisa dimengerti oleh teman-teman. Ini juga bisa jadi harapan untuk teman-teman. Saya juga berorganisasi ya memang ada resiko. Resiko juga harus ditanggung. Dan kita sama-sama mantan ketua OSIS. Ya happy aja ya kan. Karena ini bagian dari tugas saya juga. Bagian dari bagaimana kita mengelola hidup kita di masa depan. Oke ya. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Karim. Saya merupakan siswa dari kelas 10. Saya sangat bersyukur dan senang sekali atas kesempatan ini karena saya diajak untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu guru tentang cara mengendalikan tekanan stres terkait beban akademik. Hal ini telah memberikan banyak dampak dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya berkomitmen untuk mengatur waktu dengan lebih baik dan mengalokasikan lebih banyak untuk belajar. Saya juga meminta keringanan agar jangan terlalu banyak tugas dan ujian. Terima kasih Bapak Ibu guru. Iksan, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Tadi saya dapat informasi Iksan terlambat. Terlambat.
Jam berapa datang dari rumah? Dari rumah setengah 8. Setengah 8 ya. Tidak apa-apa sih, terlambat. Itu bukan berarti harus terlambat. Ya. Tapi hari ini ketika kalau terlambat ya dipahami. Rumahnya jauh, Ya, jauh ya. Apalagi rumah jauh. Kira-kira resiko apa yang paling mungkin Iksan akan hadapi karena Iksan terlambat? Untuk pembelajaran gimana? Atau tidak kemungkinan akan ketinggalan pelajaran? akan ketinggalan Pak. Ketinggalan pelajaran. Yang pertama, Iya bos. Dan kedua juga. dan kedua tergantung kedatangannya. Iya. Ini sudah berlangsung berulang kali. Iya bos. Berulang kali. Seingat Iksan dalam sebulan ini berapa kali terlambat? Saya sebulan ini 7 kali. 7 kali terlambat. Kan masuknya 7.15 batas akhir. Paling terlambatnya itu berapa menit terlambat? 2 jam Pak. 2 jam. Habis satu materi. Jadi ketika masuk jam kedua. Iya. Ada istirahat. Saya alasan saya terlambat pukul tidur Tidur. akan main HP. Main HP. Orang tua tidak kontrol orang tua di rumah bagaimana? Dikontrol Pak Bos, tapi saya memaksakan untuk Baik. Ada hal yang sedang dikejar di main HP sehingga tidak terkontrol itu. tidak ada Pak Bos, tinggal Hanya keasikan saja mencari kesenangan. Tapi risikonya terlambat, risikonya ketinggalan mata pelajaran, ya. Kira-kira keyakinan yang mana yang bisa lambat? Tidak apa dulu datang tidak tepat waktu atau tidak disiplin dalam waktu. Jadi Iksan sadar itu ya, bisa dikurangi, bisa dicoba untuk mengurangi, bisa ya. Mudah-mudahan dengan itu kan lambat laun bisa terkontrol penggunaan HP-nya di waktu malam, sehingga masih ada waktu istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Bowo. Saya berasal dari kelas 11. Saya merasa sangat terbantu dengan pendekatan yang diberikan oleh guru saya ketika saya memulai sering terlambat ke sekolah. Prestasi saya menurun dan saya merasakan kewalahan. Guru saya tidak hanya menegur, tetapi juga membantu. Saya memahami pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Melalui sesi tanya jawab, saya merasa didengar dan didukung. Sekarang, dengan jadwal hari yang lebih teratur dan didukung dari keluarga serta guru, saya bisa bangun pagi tepat waktu dan kembali fokus pada pelajaran. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya. Saya merasa lebih baik dan lebih termotivasi untuk meraih prestasi saya. Sekian, terima kasih.